bersifat dapat diperbarui, tersedia berlimpah di alam, ramah lingkungan, dan relatif murah dalam pengolahannya. Oleh karena itu, banyak negara sekarang mulai mengembangkan sumber energi alternatif, salah satunya adalah pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif pengganti BBM. Kebijakan tersebut walaupun menekankan pada penggunaan batu bara. Tahun 2020, harga minyak di pasaran semakin meningkat saja ya. Hal ini tentu akan berdampak secara signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang sangat sensitif tentunya semakin meningkatnya angka kemiskinan. Saya juga masih heran, kenapa pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dengan alasan penyelamatan anggaran pendapatan dan belanja negara. Padahal, anggaran negara itu sudah sangat besar. Kok mesti ada yang diselamatkan? Mestinya dibagi-bagi dong kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Umpamanya saja rakyat atau warga miskin yang amat membutuhkan uluran tangan negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain kenaikan BBM memicu krisis sosial, ternyata penggunaan BBM juga mengakibatkan fenomena krisis lingkungan loh teman-teman. Betapa tidak, pembakaran BBM selain menghasilkan energi juga menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan metana, sehingga menyebabkan bertambahnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Bertambahnya konsentrasi gas-gas ini tentu akan menyebabkan fenomena pemanasan global atau global warming yang sudah menjadi isu lingkungan baik ranah nasional maupun ranah internasional. Dalam rangka mengatasi permasalahan bahan bakar ini, kita perlu mencari sumber energi alternatif yang bersifat dapat diperbarui, tersedia berlimpah di alam, ramah lingkungan, dan relatif murah dalam pengolahannya. Oleh karena itu, banyak negara sekarang mulai mengembangkan sumber energi alternatif, salah satunya adalah pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif pengganti BBM. Kebijakan tersebut walaupun menekankan pada penggunaan batu bara dan gas sebagai pengganti BBM, juga menetapkan sumber daya yang dapat diperbarui seperti bahan bakar nabati. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan perhatian serius untuk pengembangan biofuel dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 25 Januari tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Apakah teman-teman masih ingat dengan bioetanol? Bahan bakar etanol atau etil alkohol dengan jenis yang sama dengan yang ditemukan pada minuman beralkohol dengan penggunaan sebagai bahan bakar. Etanol seringkali dijadikan bahan tambahan bensin sehingga menjadi biofuel. Produksi etanol di dunia untuk bahan bakar transportasi meningkat 3 kali lipat dalam kurun waktu 7 tahun. Dari 17 miliar liter pada tahun 2000 menjadi 52 miliar liter pada tahun 2007. Dari tahun 2007 ke 2008, komposisi etanol pada bahan bakar bensin di dunia telah meningkat dari 3,7% menjadi 5,4%. Pada tahun 2010, produksi etanol di dunia mencapai angka 22,95 miliar galon as atau 86,9 miliar liter. Dengan Amerika Serikat sendiri memproduksi 13,2 miliar galon as atau 57,5%, dan etanol mempunyai nilai ekuivalensi galon bensin sebesar 1.500 galon as. Dia adalah bahan bakar nabati yang sangat berpotensi dalam mengatasi kelangkaan premium atau bensin. Negara-negara seperti Brazil, Jepang, Amerika, dan beberapa negara lainnya telah mempersiapkan sedemikian rupa dalam mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak, khususnya bensin, menjadi bioetanol. Brazil fokus dengan serius memproduksi bioetanol sebagai pengganti bensin sejak terjadinya krisis minyak pada era 1970-an untuk keperluan kendaraan bermotor dengan tingkat penggunaan etanol mencapai 40% secara nasional. Bahan baku yang digunakan sebagai penghasil bioetanol di negara tersebut adalah tebu.
Di Amerika, diketahui bioetanol digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Sedangkan di Jepang, campuran bensin dan 10% etanol digunakan untuk menggantikan bensin di seluruh Jepang. Beruntung Indonesia pun meniru upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut. Bahkan, tahun 2010, Indonesia menargetkan bahan bakar nabati menggantikan 10% konsumsi bahan bakar konvensional. Bahan yang digunakan untuk produksi bioetanol secara komersil saat ini adalah tebu, singkong, jagung, dan air aren. Bahan bakar ini merupakan produk pertanian yang melimpah di Indonesia. Tebu dan air aren menghasilkan gula, sedangkan singkong dan jagung menghasilkan karbohidrat. Keempat jenis bahan bakar tersebut menjadi bahan yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan bioetanol secara komersil, harganya terjangkau. Diketahui, pembakaran bioetanol tidak menghasilkan karbon monoksida, tidak seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin atau solar, tetapi emisi karbon dioksidanya sangat tinggi. Namun, emisi tersebut bukan masalah serius karena karbon dioksida dapat digunakan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Di samping itu, emisi nitrogen oksida yang dihasilkan selama proses pembakaran juga rendah. Dari ulasan saya di atas, dapat dirumuskan jika bahan bakar bioetanol dapat menjadi bahan bakar yang ideal untuk pembakaran pada mesin. Berikut adalah 5 alasan bioetanol dapat menjadi bahan bakar yang ideal untuk pembakaran pada mesin. Yang pertama, memiliki bilangan oktan yang tinggi sebesar 108,6 dibanding bensin dengan angka bilangan oktan sebesar 88. Bilangan oktan yang tinggi akan mencegah letupan saat pembakaran. Kemudian, efisiensi bahan bakar akan meningkatnya sebesar 10% dengan pencampuran bensin dan etanol dengan rasio 60:40. Yang kedua, hasil pembakaran yang lebih bersih karena mengandung oksigen, sehingga emisi karbon monoksida yang dihasilkan rendah, sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran udara. Dengan begitu, lingkungan akan bersih, dan manusia yang menghirup udara dapat terhindar dari penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar minyak bumi. Yang ketiga, pembakaran bioetanol sedikit lebih dingin sehingga dapat memperpanjang usia mesin. Yang keempat, bioetanol memiliki efisiensi yang tinggi dan dapat meningkatkan energi. Yang kelima, bahan bakar bioetanol memperluas pasar produk petani, terutama sektor gula. Jika bioetanol diproduksi skala besar oleh industri, maka akan memerlukan bahan baku seperti tebu, singkong, dan jagung. Hal ini menguntungkan petani karena dapat dengan mudah menjual hasil panennya ke industri, sehingga bahan baku tersebut yang dipanen tidak akan terbuang dan harganya pun tidak akan anjlok di pasaran. Untuk industri sendiri, tentu akan dapat membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Sekian penjelasan saya. Jika informasi ini bermanfaat, silakan di-share dan juga mohon supportnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam surga.